Pertanyaan pertama kalau mau ikut training ini, apa yang Anda inginkan dari training ini? Pasti pertanyaan paling gampang. Nah, salah satu jawabannya pasti adalah pengen supaya nanti pas di ujian akhir nggak pakai remedial dan nilainya bagus, betul nggak? Karena kalau remedial pasti malu, udah gitu ujian lagi dan sebagainya lah. Nah, untuk itu gimana caranya? Dengarkan video ini sampai akhir. Nanti saya akan kasih tahu cara-caranya. Dan cara-cara ini udah terbukti lebih dari 95% kelas yang saya ajar berhasil lulus tanpa remedial. Bahkan di beberapa kelas semua peserta lulus tanpa remedial dengan nilai rata-rata kelasnya 87. Keren kan? Nah, sebelum saya mulai, bagi yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya lebih banyak hal-hal positif yang bisa didengarkan dan dibagikan ke banyak orang. Nah, kemudian balik tadi, gimana caranya supaya kita bisa ikut ujian training ini dan nilainya langsung bisa lolos dari batas minimumnya? Untuk itu ada beberapa hal yang harus sahabat lakukan. Yang pertama nih adalah pastikan bahwa materi yang dibuka oleh pemberi materi atau facilitator itu materinya juga dibuka di depan laptop atau komputer Anda. Jangan sampai materinya buka laptop, Anda nggak buka sama sekali. Itu udah pasti nilainya nggak akan bagus. Ya udah pasti kita nggak dapat apa-apa. Udah pasti kemungkinan besar kita akan ulang ujian, ya kan? Make sense banget. Dan selalu fasilitator ada di halaman berapa, Anda juga di halaman yang sama. Karena trainingnya materinya banyak. Jadi kalau kita lulus dengan training yang bahannya banyak dan kita nggak buka sama sekali karena kita sibuk dengan kerjaan, udah pasti kita kelabakan. Dan trainer itu tahu materi mana yang harus dia fokuskan untuk di soal ujian nanti. Yang kedua, pada saat mendengarkan trainer, kita juga kadang-kadang sibuk kan ya dengan hal lain karena kita trainingnya online. Nah, untuk itu pada saat mendengarkan trainer, dengarkan saat-saat dia bicara mengenai lagi di halaman berapa sekarang ini. Jadi kita nggak hilang konsentrasi kita untuk mendengarkan bahan yang mana yang sedang dibahas. Sekali-kali kita keseleo atau kita nggak dengerin atau kita ada urusan lain, nggak apa-apa. Menurut saya nggak terhindarkan hal itu terjadi. Tapi pada saat trainernya bilang lagi di halaman sekian, maka segera kita ingat, wah lagi di halaman sekian nih. Tips yang ketiga adalah ikut kuisnya. Ikut kuisnya dan jawab secepat-cepatnya. Kenapa? Karena biasanya di kuis itu ada giveaway dari trainer. Kalau nggak ada giveaway, jawab aja kuisnya. Kenapa kuis itu dibuat? Kuis itu dibuat tuh ada berbagai alasan. Yang pertama, bisa jadi keluar soalnya dari situ. Yang kedua, pesertanya mengulang materi sebelumnya. Yang ketiga, kita jadi nggak boring dengan adanya kuis. Nah, jawablah kuis itu dan kirim kuisnya WA ke trainer. Kalau saya bilang jangan ngejawab pertanyaan di forum, tapi kirim ke trainer. Sehingga kita tuh ada usaha lebih untuk jawab pertanyaan. Ada usaha lebih itu yang membuat lebih fokus dan lebih banyak yang bisa dihasilkan dari training ini. Berdasarkan pengalaman saya, kelas yang lebih rajin menjawab pertanyaan kuis, ya dari misalkan sekian orang, lebih dari 90% menjawab kurang dari 3 menit dan jawabannya benar, itu sebagian besar, kemungkinan besarnya mereka akan lulus dengan nilai rata-rata yang tinggi. Yang keempat, sadari bahwa waktu trainingnya itu sedikit, sedangkan ujiannya itu waktunya juga sedikit. Misalkan ujiannya 30 menit, soalnya 20, maka satu soal 1,5 menit. Sedangkan materi yang harus disampaikan itu banyak banget, bukan puluhan, ratusan, bahkan 300 lebih materi yang harus disampaikan dalam waktu 2 hari, yang isinya adalah ketentuan dari otoritas, dari pihak pemerintah. Jadi materinya banyak, waktu belajarnya sedikit, waktu ujiannya sedikit. Ini sadari dalam pikiran kita. Dengan begini kita jadi harus berpikir cerdas, karena kalau enggak pasti stres, pasti bingung, pasti nggak fokus, pasti jadi beban. Yang kelima, nah ini juga penting, mengulang-ulang membaca materi, namun fokus kepada bagian poin besar dari materi.
bukan ke detailnya. Kalau kita fokus ke detailnya maka akan makan waktu lama. Tapi kita fokus ke bahan judul atau subjudul dari materi. Kenapa hari itu dilakukan? Karena sadari bahwa dengan halaman yang banyak, waktu yang sedikit pada saat ujian, maka keterampilan untuk mencari jawaban itu sangat penting. Karena bisa jadi trainingnya open book. Kalau training open book, maka kemampuan mencari di mana materi ini itu menjadi kunci nomor satu. Orang yang gak mendengarkan training yang selama berapa hari dia gak fokus, maka dia akan bingung pada saat nanti ditanya di saat post test atau ujian, ini bahan kemana. Kalau trainernya mengulang-ulang poin-poin materi yang banyak ini sangat bagus, sehingga bisa membuat kita ingat kalau nanti pada saat ujian kita akan merujuk kemana untuk menjawab pertanyaan itu. Yang keenam adalah tandai bagian-bagian yang dibilang oleh fasilitator atau training kemungkinan akan keluar di ujian. Ini penting banget. Jadi nggak semua materi itu akan keluar di ujian, dan biasanya trainer punya petunjuk. Nah, untuk itu tandai bagian itu, entah dengan tanda di komputer atau di laptop, sehingga pada saat kita mengulang membaca soal, kita bisa fokus untuk ingat kalau perlu menandai itu. Ketika kita ujian dan kita tahu poin-poin yang disebutkan akan keluar sebelumnya apa, maka kemungkinan besar kita akan mampu menjawab ujian. Apakah semua yang ditandai akan keluar? Tentu saja belum tentu. Tapi jauh lebih baik kita menandai daripada kita nggak menandai sama sekali. Karena dengan menandai banyak hal yang kemungkinan akan keluar, maka kemungkinannya akan lebih baik daripada kita nggak baca buku atau kita nggak tandain. Nomor 7 terakhir adalah menikmati training ini tanpa beban. Karena dengan menikmati training ini tanpa beban, lebih gampang yang dimasukkan ke dalam otak kita. Memang ada tekanan dari kantor untuk ikut training ini, ada tekanan pertanyaan dari bos, atau ada pekerjaan di rumah pada saat mengikuti training ini. Tapi pada saat kita sedang duduk dan mendengarkan, maka nikmati ini, training ini dengan niat yang baik, ditambah lagi sambil pengen tahu lah ini apa gitu. Menenangkan diri kita, santai, relax, sehingga lebih banyak pengetahuan yang kita dapat. Ini memudahkan kita untuk menyerap ilmunya dan memudahkan kita menjawab soal nanti. Tapi kalau terlalu banyak hal dalam pikiran kita pada saat training akan lebih mengurangi kemungkinan itu. Nah, kesimpulannya dari semua 7 tips tadi adalah bahwa semua ujian dalam sebuah training, apalagi yang berpengaruh kepada pekerjaan kita, berpengaruh pada sertifikasi ujian dan trainingnya, itu harus disiasati, dicari cara yang cerdas untuk bisa kita lulus ujian. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya.